Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan judul makalah Hubungan Sosial Remaja di Lingkungan Masyarakat yang beranggotakan Aisyah Raihan, Aida Rahmah, Rahmi Wulansari, Elin Suharyani, Siti Nubidasari, Ida Rahmawati, Muhammad Aditya Ramadan, Lutfia Azizah, dan Normila. Di sini, saya Muhammad Aditya Ramadan akan menjelaskan latar belakang makalah kami. Salah satu bentuk hubungan antar manusia dan lingkungan adalah adanya penduduk yang bertempat tinggal di sekitaran sungai. Penduduk yang bertempat tinggal di sekitaran sungai melakukan segala aktivitas sehari-hari dengan melibatkan sungai itu sendiri. Namun, penduduk yang bertempat tinggal di bantaran sungai merupakan penduduk yang mempunyai tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Kondisi penduduk yang tingkatnya menengah ke bawah ini disebut dengan kaum pinggiran atau marginal. Dari segi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta keterampilan yang dimiliki penduduk yang bertempat tinggal di sekitaran sungai masih tergolong menengah ke bawah pula. Hubungan sosial remaja yaitu hubungan remaja yang mempunyai kecenderungan untuk bebas dan mengekspresikan dan menampilkan diri lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman sebaya. Dan tujuan atau idolanya sendiri. Pengawasan dari orang tua membutuhkan penerimaan sosial atau dari masyarakat dan saling berbagi dengan teman sebaya. Hubungan sosial seperti interaksi sosial masyarakat dengan sungai, masyarakat bantaran sungai masih memiliki hubungan yang ketat dan masih mempunyai solidaritas yang tinggi antara sesama penduduk di bantaran sungai. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbidasari Aliyah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pengertian remaja. Batas usia remaja yang digunakan untuk masyarakat Indonesia yaitu mereka yang berusia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Wirawan S 1994 14. Bagi mereka yang berusia 11 sampai 24 tahun tetapi sudah menikah, mereka tidak disebut remaja. Sementara mereka yang berusia 24 tahun ke atas tetapi belum menikah dan masih menggantungkan hidupnya kepada orang tua, mereka masih disebut remaja. Nah, contoh misalnya Ani berusia 18 tahun sudah menikah. Nah, itu sudah disebut bukan remaja lagi. Sedangkan misalnya Eni berusia 24 tahun tetapi belum menikah. Nah, dia itu masih disebut dengan remaja. Nah, masa remaja ini adalah proses peralihan dari masa anak-anak sampai dewasa. Remaja bukan anak-anak, bukan orang dewasa, kakek nenek atau bahkan lansia. Batasan usia remaja berbeda dengan batasan sosial budaya setempat. Nah, menurut WHO, usia remaja berkisar antara 12 sampai 24 tahun. Masa remaja ini adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Peralihan tidak hanya dari faktor psikis saja, tetapi juga dari faktor fisik, bahkan perubahan-perubahan fisik yang terjadi. Itulah merupakan tanda-tanda primer dalam tumbuhnya seorang remaja. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengertian remaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu B. Definisi remaja untuk masyarakat. Hubungan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Menurut Harlock, ada 3 proses dalam perkembangan sosial. Yang pertama ialah berperilaku dapat diterima secara sosial. Yang kedua, memainkan peran di lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, tingkat, dan sosial ekonomi maupun pendidikannya.
kita bisa menjumpai masyarakat golongan atas yang sangat terdidik dan menyerupai masyarakat di negara barat. Dan kita bisa menjumpai masyarakat semacam masyarakat bisa moal. Dengan perkataan lain, tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam dan berlaku secara nasional. Sebagai pedoman umum, kita dapat menggunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak kriteria fisik. Yang kedua yaitu banyak masyarakat Indonesia 11 tahun sudah dianggap akhir balik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak kriteria sosial. Yang ketiga yaitu pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral kriteria psikologis. Yang keempat, batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu memberi peluang bagi mereka sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum pemujaan hak-hak penuh sebagai orang dewasa secara adat dan tradisi, belum bisa memberikan pendapat sendiri, dan sebagainya. Orang yang mencapai usia 24 tahun ini belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaannya saat secara sosial maupun psikologis masih dapat digolongkan remaja. Golongan ini terdapat banyak di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang masyarakatnya berbagai hal, utama pendidikan setinggi-tingginya. Jadi kayak umur 24 tahun itu mereka lebih mementingkan pendidikan gitu daripada ya kayak gitu. Yang kelima, yang terakhir yaitu dalam definisi di atas, status perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan yang sangat penting di masyarakat kita pada umumnya. Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa. Penuh baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu definisi remaja di sini dibatasi khusus yang belum menikah. Jadi di Indonesia tuh kayak misalnya mereka tuh belum nikah, belum dianggap dewasa, tetapi kalau yang sudah nikah walaupun umurnya misalnya masih 20 atau 18 sudah dianggap dewasa. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik hubungan sosial remaja. Masa remaja bisa disebut sebagai masa sosial karena sepanjang masa remaja hubungan sosial semakin tampak jelas dan sangat dominan. Kesadaran akan kesunyian menyebabkan remaja berusaha mencari kompensasi dengan mencari hubungan dengan orang lain atau berusaha mencari pergaulan. Penghayatan kesadaran akan kesunyian yang mendalam dari remaja merupakan dorongan pergaulan untuk menemukan pernyataan diri akan kemampuan kemandiriannya. Lalu, apa saja karakteristik hubungan sosial remaja yang dapat kita temui? Yang pertama, pertemanan atau persahabatan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Jadi, bagi mereka, persahabatan adalah segalanya dibandingkan dengan kedekatan dengan orang tua. Menurut mereka, mengungkapkan berbagai masalah lebih nyaman dengan teman dibandingkan dengan orang tua. Karakteristik berikutnya adalah meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis. Hubungan sosial yang tidak terlalu menghiraukan perbedaan jenis kelamin pada masa-masa sebelumnya
kini beralih ke arah hubungan sosial yang dihiasi perhatian terhadap perbedaan jenis kelamin. Ada yang mengistilahkan bahwa dunia remaja telah menjadi dunia erotis. Kutipan Sunarto pada tahun 1998. Keinginan membangun hubungan sosial dengan jenis kelamin lain dapat dipandang sebagai suatu yang berpangkal pada kesadaran akan kesunyian. Akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, karakteristik hubungan sosial remaja yang dapat ditemui. Karakteristik yang dapat saya temukan dari permasalahan remaja yang berada di bantaran sungai ialah cenderungnya perilaku ramah dan baik yang dimiliki remaja bantaran sungai. Remaja pun terlihat baik dan senang bersosialisasi, salah satunya karena masih terjadinya hubungan sosial yang baik antara remaja dengan remaja yang lain, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kebanyakan remaja senang bersosialisasi apalagi saat bermain atau berkumpul. Ketika sungai meluap, remaja dan anak-anak lainnya akan berenang di sungai untuk bermain, menyegarkan diri setelah bermain-main di tepi sungai atau di darat. Karakteristik positif yang ada pada remaja dan juga masyarakat ialah hubungan sosial yang terjalin dengan sangat erat. Aspek religius pada remaja dan masyarakat bantaran sungai pun cenderung dikatakan baik. Remaja dan anak lainnya beserta masyarakat memiliki aspek sosial yang mana mereka sesama masyarakat di sana tergolong sangat ramah dan baik dan suka menolong satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik hubungan sosial remaja yang dapat ditemui di anak bantaran sungai atau pada anak bantaran sungai. Di poin kelima, ada manajemen waktu yang tidak teratur. Kenapa? Karena biasanya cenderungnya pada remaja anak bantaran sungai, ketika mereka pulang sekolah, mereka akan melupakan tugas-tugas yang biasanya diberikan oleh guru. Karena mereka setelah pulang sekolah biasanya akan bermain atau berkumpul dan beraktivitas di tepi-tepi sungai, biasanya dengan teman sebaya ataupun memiliki usia rendah atau tinggi daripada remaja tersebut. Dan yang keenam, memiliki semangat belajar yang rendah. Mereka melupakan tugas dari guru. Mereka juga terbukti dengan hanya saat ini biasanya pada anak bantaran sungai mereka hanya mencapai strata pendidikan SMA atau SMK saja, melanjutkan ke perguruan tinggi atau pendidikan lebih tinggi dari yang selanjutnya, dan itu juga yang membuat mereka tidak memiliki semangat belajar yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi hubungan remaja. Faktor yang mempengaruhi remaja yang dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya memiliki sikap yang terlalu tinggi, menilai dirinya atau sebaliknya. Mereka belum memahami benar tentang norma-norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Keduanya dapat menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi karena mereka sukar untuk menerima norma sesuai dengan kondisi dalam kelompok atau masyarakat. Sikap menentang dan sikap canggung dalam pergaulan akan merugikan kedua belah pihak. Pada masa remaja, anak mulai memperhatikan dengan mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama teman lawan jenis dirasakan sangat penting, tetapi cukup sulit karena di samping harus memperhatikan norma pergaulan sesama remaja juga terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup. Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Remaja sering mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup sehubungan dengan masalah yang dialaminya. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian, pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan budaya anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma yang menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Aisyah Rehan Nurmalayanti.
Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Dan di sini saya akan membawakan materi mengenai faktor yang mempengaruhi hubungan remaja. Nah, jadi faktor yang kedua itu ada kematangan anak ya. Jadi kematangan anak itu salah satunya yaitu bersosialisasi ya. Bersosialisasi ini memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberikan dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping ini, kemampuan berbahasa ikut juga menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Dan yang ketiga ada status sosial ekonomi. Jadi di sini kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Dia ini contohnya kayak dia ini anak siapa gitu kan, kayak kamu anaknya siapa gitu kan. Nah, jadi secara nggak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya dapat memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya dari pihak anak itu sendiri. Nah, jadi sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya dalam hal tertentu. Maksudnya menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial yang tidak tepat. Hal ini dapat berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dari kelompoknya. Akibat lainnya, mereka akan membentuk kelompok elit dengan normanya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ajijah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni tentang faktor yang mempengaruhi hubungan remaja. Jadi, faktor selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Maksudnya, hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di sekolah. Nah, kepada peserta didik bukan saja dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma kehidupan nasional dan norma kehidupan antar bangsa. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu kapasitas, mental, emosi, dan inteligensi. Artinya, kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik pula. Oleh karena itu, kemampuan intelektual yang tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Lalu, sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Sebagai penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan dan penjelasan dari teman-teman saya. Remaja adalah proses peralihan dari masa anak-anak sampai ia dewasa. Remaja bukan anak-anak, orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, atau bahkan lansia. Batasan usia remaja berbeda dengan batasan sosial budaya setempat. Perubahan yang terlihat pada seorang remaja terlihat dari dalam dan dari luar dirinya, di mana semakin ia beranjak dari masa peralihannya, maka berkembang pula dengan seiring waktu segala bentuk fisik, kognitif yang membedakan remaja dengan yang sebelumnya. Hubungan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antara manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Remaja di bantaran sungai melakukan hubungan sosial sebagaimana seperti hubungan sosial pada umumnya, interaksi sosial, masyarakat bantaran sungai. Selain sebagai sumber kehidupan, juga digunakan sebagai pendapatan dari segi bidang ekonomi seperti supir klotok dan nelayan. Faktor yang mempengaruhi remaja yang dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya memiliki sikap yang terlalu tinggi menilai dirinya atau sebaliknya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.